Bapak Ibu kita akan bersyukur kehadiran Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sudah 1 minggu Tuhan menyertai kami, dan kini tiba saatnya Tuhan kami mau menaikkan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami atas berkat, atas anugerah, atas kebaikan Tuhan yang selalu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menetapi setiap kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami datang tidak sama seperti kami pulang, tapi kami boleh membawa sukacita yang hanya daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Terima
kekal. Sesungguhnya Tuhan, kami ingin tetap teguh bersama-Mu. Kami ingin tetap teguh setia kepada-Mu Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami akan dapat tetap teguh. Sesuai dengan tema pada bulan ini ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, hingga kami boleh ya Tuhan mendapatkan berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Terimalah segala sembah, syukur, pujian kami pada hadirat-Mu. Kiranya semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah kami Tuhan, kami juga mengucap syukur buat jemaat Tuhan yang begitu setia di dalam beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, baik dengan berkat rohani maupun dengan berkat jasmani yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami ya Tuhan duduk diam mendengar firman-Mu, mari Tuhan tolong. Akan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan coba mengganggu kami sementara kami mendengar firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan menolong kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Di Tuhan kalau kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah ya, hari ini ya. Mulai kita minggu terakhir bulan Oktober. Tema kita adalah tetap teguh ya saudara, dan saya sambung dengan subtema tetap teguh walaupun menderita karena kasih karunia. Tetap teguh walau menderita karena kasih karunia. Ya saudara, kita lihat dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Saya akan bacaan bagi saudara. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus ya, kata harus artinya tidak boleh tidak. Kamu harus bertekun dengan dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di seluruh dunia, di seluruh bumi, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi saudara, kita harus tetap teguh ya, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kenapa saudara kita jangan sampai kita digeser dari pengharapan Injil? Karena hanya di dalam Injil ada keselamatan. Di luar Injil tidak ada keselamatan. Ya. Di dalam Injil ada keselamatan. Kita punya 4 Injil dalam Alkitab kita. Yaitu apa saudara? Matius, apa? Markus, Yohanes, Lukas. Ya, ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa kita jangan sampai digeser dari pengharapan Injil? Karena di dalam Injil ada keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita harus hafal ayat itu saudara, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, aku, kata Tuhan Yesus, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu ada di dalam Injil Yohanes. Kemudian Tuhan Yesus juga katakan, banyak itu ayat ini kita temukan di Pondok Rangon, saudara.
di batu nisan ya, tentunya batu nisan orang-orang Kristen. Di situ dikatakan, ada tulisannya, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25 ya, saudara. Semua yang di dalam Injil juga Tuhan Yesus juga mengatakan dia katakan bahwa barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, kepada Bapa yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus, maka dia tidak akan dihukum. Dia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum ya. Sebab dia sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup. Saudaraku sekalian, itu di dalam Yohanes 5 ayat 24. Jadi semuanya ada di dalam Injil. Makanya jangan bergeser dari Injil, karena Injil yang menyelamatkan. Juga diperingatkan juga bahwa bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga ya. Matius 7 ayat 21. Masih banyak lagi saudara ayat-ayat itu kita temukan, dan semuanya itu mendorong atau membawa kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya kalau kita nggak percaya ya, Yohanes 3:18, kita akan berada di bawah hukuman kalau kita nggak percaya. Jadi itu sebabnya Rasul Paulus katakan supaya kita tetap berpegang, berpengharapan kepada Injil. Saudara-saudara, kalau kita mungkin tadinya saya berpikir, kalau Rasul Paulus mengatakan begitu berarti dia punya keuntungan besar dalam Injil, saudara. Tetapi ternyata, saudara, apa yang dialami oleh Rasul Paulus gara-gara Injil ini yang dialaminya, saudara. Dikatakan di dalam 2 Korintus ya, Korintus 11 dikatakan bahwa Rasul Paulus itu sering dipenjara, dan kalau dipenjara sampai didera, dihukum, disiksa di luar batas. Artinya di luar batas itu orang-orang paling hukumannya biasa, tapi kalau dia itu karena gara-gara Injil, saudara, maka dia dihajar di luar batas ya. Dan dia yang mengalami hal itu, saudara. Kemudian 5 kali disesah, dan setiap kali disesah dia dicambuk 39 kali. Jadi kalau 5 kali berarti dia sudah dicambuk selama hidupnya, selama melayani, selama dia percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus. 39 kali 5 itu 195 ya, hampir 200. Untungnya cuman setiap kali 39 ya. Kalau sekaligus dia dihajar sampai 195 kali, saya rasa dia akan meninggal, saya nggak kuat ya. 5 kali disesat. Kemudian 1 kali pernah dirajam. Orang dirajam itu, orang Israel dirajam itu ditimpukin pakai batu, saudara. Sampai sakitnya ya kalau seorang yang ditimpukin pakai batu, ditimpukin terus, ditimpukin sampai mati. Dan dia juga jatuh, pikirannya sudah mati, saudara. Dia sudah nggak bergerak, ya sudah berdarah-darah semuanya. Karena itu kemudian ditinggal, udah biarin aja. Bangkainya tadi makan burung ya, bangkainya tadi makan ya, pokoknya biar membusuk saja di sini. Tapi ternyata dia tidak mati, karena Tuhan masih beracara dengan dia. Tuhan masih mau pakai dia. Tugasnya belum selesai. Jadi dia ternyata tidak mati, kemudian dia disangka mati, maka akhirnya dia bisa melanjutkan tugasnya kembali untuk memberitakan Injil, saudara. 3 kali mengalami kapal karam. Saya pernah ke Lampung, saudara, naik ferry
Wah, saya di pinggir situ saya lihat laut begitu dalam. Saya tahu di dalam ferry itu banyak truk-truk ya, banyak mobil, banyak motor-motor, dan orang-orang begitu banyak saudara. Saya membayangkan kalau sampai tenggelam bagaimana, semuanya mati semua. Karena saya lihat tidak ada kelihatan namanya pulau, daratan sama sekali nggak kelihatan karena di tengah laut. Dan Rasul Paulus mengalami 3 kali kapal karam, tapi tetap selamat karena Tuhan masih mau pakai dia terus. Juga bermacam-macam penderitaan bahaya yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, bukan cuma Rasul Paulus saja ya, tetapi juga seluruh murid Tuhan Yesus. Murid utama Tuhan Yesus ada 11, semuanya juga mengalami penderitaan tanpa kecuali. Bahkan Yohanes, murid yang paling dikasihi oleh Yesus, dia mengalami pernah digoreng, saudara-saudara. Digoreng, saya nggak membayangin kualinya sebesar apa ya, dengan minyak yang mendidih dan dia digoreng di situ. Tapi Tuhan menghendaki dia tetap hidup, bahkan dia bisa melihat satu di Pulau Patmos waktu dia dibuang di sana, dia bisa melihat tentang akhir zaman ya. Karena memang Tuhan masih menghendaki dia hidup. Jadi meskipun digoreng dengan minyak mendidih, tetap tidak mati. Saudara sekalian, di dalam 1 Petrus 2 ayat 19, di situ dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Kita semuanya kena dampak daripada COVID-19. Semuanya kita menderita ya karena gara-gara COVID-19 saudara-saudara. Jadi itu kan bukan karena ulah kita kan, tahu-tahu datang COVID-19 dan kemudian membuat kita semua susah ya. Bahkan baik ekonomi, dunia juga mengalami resesi karena ini berupa pandemi yang sudah mendunia saudara-saudara. Jadi makanya semuanya menderita. Seluruh dunia. Karena saya dengar dari Pak Jokowi mengatakan semuanya mengalami resesi. Tapi Indonesia meskipun juga sama, tetapi persentasenya kecil ya dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita masih bersyukur saudara. Kita secara pribadi masing-masing juga semuanya mengalami kesusahan ya, penderitaan gara-gara COVID-19 ini. Karena ekonominya mungkin saudara-saudara yang berdagang, berusaha, pendapatan menurun ya. Yang karyawan terpaksa harus sehari masuk, sehari libur. Jadi otomatis uang transportnya juga dikurangin. Bahkan kalau ada insentif juga bisa hilang ya karenanya. Kemudian juga hasilnya juga pasti berkurang. Semuanya saudara-saudara tanpa terkecuali. Jadi kita menderita bukan karena perbuatan kita ya, tapi karena dampak daripada COVID-19. Tapi Tuhan berharap kita tetap teguh. Tuhan berharap kita tetap percaya kepadanya. Dan terus kita semakin justru dekat sama Tuhan, semakin berteriak, semakin berseru, semakin banyak berdoa, semakin memohon supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan menolong kita, sehingga kita tetap dapat melewati semuanya itu dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kita tetap teguh di dalam kita mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada juga yang menderita karena kesalahan sendiri ya, 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jelas tidak ya, ini karena kesalahan sendiri. Misalnya contohnya, misalkan kita mencuri kemudian digebukin, ya itu salah sendiri ya saudara-saudara, mungkin perbuatan kita sendiri. Tetapi ada yang kita sudah berbuat baik tapi kok menderita, contohnya Madam Teresa saudara, ayat selanjutnya, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita,
maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini luar biasa, saudara. Jadi kalau kita menderita karena kita berbuat baik, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Artinya kita memberi kasih karunia kepada Allah, saudara. Kan kasih karunia biasanya kan Allah berikan kepada kita, ya. Seperti keselamatan adalah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kalau kita berbuat baik, kita menderita karena kita berbuat baik, itu berarti kita sudah memberikan kasih karunia kepada Tuhan. Persembahkan, ya, persembahan kasih karunia kita pada Allah, dan kita pasti akan dimuliakan, saudara. Seperti Madam Teresa ini, ya, dimuliakan dari di bumi maupun di surga. Di bumi, ya, karena dia mendapatkan hadiah Nobel, kan, karena perbuatan baiknya yang dia lakukan, pengorbanannya kepada orang-orang miskin dan sebagainya di India. Demikian juga saya percaya dia juga mendapatkan kemuliaan di surga. Dan dia sedang melakukan kasih Kristus, menyalurkan kasih Kristus kepada orang-orang, bukan cuma orang-orang yang bersama-sama percaya kepada Kristus, tapi semua orang yang tidak mengenal Kristus pun dia salurkan kasih Kristus, ya. Dia pasti akan dimuliakan di surga, di bumi dan di surga. Karena firman Tuhan yang mengatakan, ya, kita memberikan kasih karunia kepada Allah. Kita menderita karena berbuat baik. Ada satu contoh yang saya dengar, saya dapatkan videonya, saudara. Ini ada seorang namanya Archie William, ya. Archie William ini pada waktu dia umur 22 tahun, masih remaja, dia itu ditangkap, kemudian dihakimi, diadili, dan dijatuhi hukuman seumur hidup 80 tahun. Dia umurnya 22, berarti kan samanya seumur hidup, ya. Karena pasti 100 tahun gak mungkin, dia pasti mati di penjara. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena dia difitnah bahwa dia katanya, menurut pengakuannya orang yang diperkosa, bahwa ini Archie William yang perkosa dia, yaitu seorang wanita kulit putih diperkosa. Padahal waktu itu teman daripada Archie William ini ada 3. Dia mengatakan, bukan dia. Saya yakin, saya percaya karena pada waktu kejadian itu, tanggal itu dengan saya, kata teman-temannya. Tetapi karena ini seorang kulit hitam, hanya tidak punya duit juga untuk bayar lawyer, ya, misalnya pengacara, akhirnya dia kalah. Pokoknya divonis dan dipenjara selama 80 tahun. Pada waktu di penjara, saudara sekalian, tentu saya sangat penasaran, ya. Saya bayangkan kalau seandainya terjadi pada kita, pasti kita sangat penasaran. Tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat salah, tapi dijadikan salah, divonis salah, dihukum bahkan sampai seumur hidup. Tetapi apa yang dilakukan oleh Archie di penjara, dia bilang begini, saya memang di penjara, tetapi pikiran saya tidak di penjara, ya. Saya di penjara, tapi pikiran saya bebas. Karena itu serasa dia pakai pikirannya untuk berpikir positif. Dia tidak berpikir negatif, tapi dia berpikir positif. Apa yang dilakukan, dia terus mengembangkan talentanya, saudara-saudara. Talenta dia adalah menyanyi, ya. Mengembangkan talentanya untuk memuji Tuhan, bahkan sempat membuat grup di penjara, saudara-saudara, untuk sama-sama memuji Tuhan. Terus dia lakukan itu, saudara, karena dia katakan pikiran saya tidak di penjara, jadi dia langsung teruskan, yaitu dengan mempergunakan pikirannya untuk berpikir positif. Dia yakin satu kali dia akan dibebaskan, karena memang dia tidak bersalah, ya. Kemudian ada kesempatan rupanya di penjara dia melihat acara di TV AGT, ya. AGT apa? American Got Talent. Dia melihat acara itu dan kemudian dia berkata, satu kali saya akan ada di sana dengan iman. Padahal dia kan di penjara seumur hidup, mana mungkin bisa sampai ke sana, tapi dia punya iman, dia punya pikiran positif. Dia bilang, saya satu kali akan ada di American Got Talent. Dan luar biasa, saudara.
ada yang membantu dia, tapi setelah 10 tahun di penjara, baru kemudian ada usaha orang untuk membebaskan dia, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi masih terus, nggak bisa juga, sampai akhirnya 37 tahun baru dia dibebaskan, karena waktu dibuktikan, diadilin ulang, ada bukti bahwa sidik jarinya bukan sidik jari dia, ya. Sidik jari pemerkosa itu bukan sidik jari dia, dan akhirnya ketemu itu pemerkosanya, saudara. Sehingga setelah 37 tahun dia dibebaskan. Dan dibebaskan, kemudian bagaimana kerinduannya dia ingin masuk ke American Got Talent, maka dia kemudian berusaha untuk ikut seleksi, ya, audisi, supaya dia bisa masuk di acara tersebut. Dan luar biasa, karena memang dia di penjara, dia berpikir positif, dia mengembangkan talentanya, dan dia menjadi seorang dengan suara yang bagus. Kemudian dia masuk ke dalam seleksi, bisa untuk tampil di AGT, ya. Bukan cuma tampil di AGT sekali, sambil pertama kali tampil, kemudian dia cerita pengalamannya tentang riwayat hidupnya, sehingga mendapat simpati banyak orang, termasuk juri-jurinya, ya, saudara. Kemudian dia sekarang memang suaranya bagus, bisa masuk semifinal dan bahkan bisa menjadi finalis, saudara-saudara, di dalam acara AGT tersebut. Saudara-saudara, 37 tahun dia menderita, padahal dia tidak berbuat salah, karena benar, ya, bukan karena berbuat salah dia mengalami penderitaan itu. Tapi puji Tuhan juga dia dapat kompensasi, karena dia dihukum tanpa salah, dapat uang 3 miliar lebih, saudara, sebagai kompensasinya, sebagai ganti ruginya 3,5 kurang lebih. Saudara, itu yang dialami oleh Archie ini, saudara. Jadi meskipun dia menderita, ya, tapi dia tetap berpikir positif, dia tetap percaya Tuhan pasti tolong, dan dia tetap mengembangkan talentanya. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan, dan nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Meskipun 37 tahun, ya, waktu yang sangat cukup lama, saudara. Tapi dia kuat, dia tetap teguh, tetap beriman kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya juga punya satu teman kerja. Pada waktu saya masih bekerja, ya, ada seorang teman saya masih muda, saudara. Umurnya belum 30 tahun, masih muda, ya, perempuan. Kebetulan namanya juga sama mirip saya Henok Cahya Mulia. Kalau dia Cahya, ya, seorang pemudi. Nah, dia mengalami kena kanker, saudara, kanker tulang. Pada waktu dia kena kanker tulang, dia merasa terpukul, ya. Masih begitu muda, dia ada bekerja di bagian laboratorium, di bagian riset R&D, ya, Research and Development. Dia ada di situ. Nah, seringkali kita sama-sama di dalam persekutuan doa di tempat kantor kami waktu itu, saudara. Kami sama-sama, dan setelah mendengar itu, saudara, itu atasannya sangat baik yang memperhatikan kepadanya, sehingga dia kemudian memberikan kekuatan kepada si anak buahnya ini. Kemudian karena dia sudah pada waktu itu dia harus tinggal di rumah, sudah nggak bisa kerja karena sakitnya makin tambah. Kemudian di rumahnya kita adakan persekutuan doa, yang untuk memberi kekuatan kepadanya. Kebetulan, ya, saya juga sering tugas sampai kantor rumah di situ, dan juga saya satu kantor dengan Diana, ya, Diana istrinya Edi. Nah, kadang-kadang Diana itu yang pujian, saya bawa renungan. Dan itu sering kita lakukan di rumahnya untuk memberi kekuatan kepadanya, karena usaha daripada atasannya yang baik ini memperhatikan kepada anak buahnya, ya, supaya dikuatkan, terus dikuatkan. Akhirnya masuk rumah sakit, saudara, rumah sakit Cikini, dan di open di situ cukup lama di situ. Pada waktu di sana juga saya sering kali besuk, ya, pulang dari kerja saya mampir karena jamnya kebetulan bisa besuk, jadi saya datang ke situ dan
saya juga mendoakan dia, memberi kekuatan, penghiburan kepadanya. Juga teman-temannya, atasannya, semua saudara. Kita sama-sama, karena firman Tuhan mengatakan supaya yang kuat memberi kekuatan kepada yang lemah. Jadi kita harus saling tolong menolong ya. Demikian juga yang sebagai saudara Siman sama-sama bersaudara persekutuan doa, maka kita secara bergilir kita besuk, kita beri kekuatan kepadanya saudara. Tapi makin lama makin parah keadaannya saudara. Dan kemudian juga dia merasa kelihatannya sudah frustasi ya. Dia sepertinya udah kecewa berat ya, karena tidak sembuh, kok malah makin berat. Tapi terus kita terus memberi kekuatan kepadanya. Sampai satu hari saudara yang terakhir, ada sebelum dia meninggal, beberapa hari sebelum meninggal, saya sempat besuk kepadanya, saya berikan kekuatan kepadanya supaya dia tetap teguh dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap bersyukur kepada Tuhan meskipun berat. Sebelum saya tinggalkan dia, sebelum saya pulang, saya bilang kepadanya, apakah kamu masih percaya kepada Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sangat baik. Kalau kamu masih percaya, saya ulurkan tangan saya, pegang tangan saya, dan kita akan berdoa. Dan kemudian dia ulurkan tangannya, dia pegang tangan saya, saudara. Kemudian kami berdoa bersama-sama. Ya, di situ ada ibunya juga menyaksikan, yang setia mendampinginya. Kami berdoa saudara. Setelah berdoa, serahkan kepada Tuhan supaya imannya tetap teguh kepada Tuhan. Dan setelah beberapa hari kemudian, saya dengar berita bahwa dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi saya percaya, saya yakin dengan didukung oleh semua teman-teman seimannya, atasannya, maka dia tetap dikuatkan, tetap percaya kepada Kristus, tetap teguh imannya. Bahkan seperti tadi saya katakan, kalau kamu masih percaya Kristus, pegang tangan saya, kita berdoa bersama. Dan dia dengan segera mengulurkan tangannya untuk berdoa bersama dengan saya, saudara. Jadi saya percaya dia sekarang bersama dengan Tuhan. Dia menderita ya karena penyakitnya, tapi dia tetap percaya, tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada contoh-contoh yang lebih di atas segala contoh-contoh, termasuk di atas Archie William ini saudara, di atas cahaya teman saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian, jadi Yesus Kristus tidak berbuat dosa, tapi dia mengalami penderitaan karena dijadikan dosa. Kenapa dijadikan dosa? Harusnya kita, saudara, kita harusnya yang kita dihukum. Tidak ada, kalau misalkan Yesus tidak bersedia untuk menjadi jembatan keselamatan, kalau dia tidak bersedia untuk dijadikan dosa, maka dosa tetap ada pada kita masing-masing. Dan itu berarti upahnya adalah maut, kematian. Kematian yang kekal, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, dia menyiapkan dirinya, dia rela untuk menggantikan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya untuk menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian, oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita semuanya boleh percaya dan diselamatkan. Sebab kalau kita tidak punya penebus dosa, kita semuanya akan masuk ke dalam neraka. Puji Tuhan, kita boleh mendapatkan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, karena dia ya, sudah menjadi penebus dosa kita, sehingga karena dia bersedia untuk menjadi jembatan keselamatan, sehingga kita bisa kembali, bisa bersekutu dengan Allah, kita bisa kembali berdamai dengan Allah. Maka semua itu karena Tuhan Yesus. Seperti tadi ayat mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa
kecuali melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi artinya Tuhan Yesus menjadi jembatan juru damai kita, sehingga kita boleh sampai kepada Bapa. Kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia, peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16, karena kita percaya kepadanya. Saudaraku sekalian, ulang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan juga memberikan firman bahwa kita mesti mengikuti teladan Kristus, ya. Dalam 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau Kristus sudah menderita untuk kita, maka kita pun juga, kalau kita diminta untuk menderita, ya, seperti Madam Teresa, seperti Archie juga yang mengalami hal itu, tetap kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan kalau kita sedang mengalami penderitaan, bukan karena kesalahan kita, ya, seperti yang tadi saya sudah ceritakan beberapa orang, maka kemudian kita bersungut-sungut. Kemudian kita, wah, kalau gitu mendingan saya nggak ada Tuhan, mendingan saya tinggalkan Tuhan, mendingan saya tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, kalau kita menghadapi kita melakukan hal itu, berarti kita tidak mengikuti jejak Yesus, ya. Sementara Tuhan ingin supaya kita mengikuti jejak Dia, saudara. Karena Yesus tadi, ya. Makanya saya kecepatan, ya, saudara, ini ayat ini tadi yang saya sudah bacakan, bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Dalam Roma juga dikatakan, karena gara-gara satu orang Adam, bukan Adam, sehingga kita bukan, ya, saudara. Ini fotokopinya, saudara. Adam yang pertama, manusia pertama, karena dia berbuat dosa, maka seluruh dunia berdosa. Tapi Allah adil, Allah Maha Baik. Gara-gara satu orang taat, yaitu Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Gara-gara Yesus Kristus taat sampai kepada mati disalib untuk menggantikan dosa manusia, maka kita semua yang mau percaya kepada Dia, kita dibenarkan, kita diampuni dosanya. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dan menyucikan dosa kita. Jadi saudara sekalian, kalau kita percaya Yesus, maka kita ditebus olehnya. Kalau tidak percaya, maka kita dihukum, ya, dalam Yohanes 3:18. Jadi saudara sekalian, marilah, Kristus yang menderita untuk kita, Tuhan juga ingin supaya kalau kita menderita, kita tetap teguh, tetap percaya kepadanya. Jangan bergeser dari Injil, karena untuk itu supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Tetap setia, tetap teguh di dalam Kristus Yesus, karena Tuhan sudah rela mati bagi kita sekalian. Ya, saudara. Jadi tema kita adalah tetap teguh walau menderita karena kasih karunia, ya. Tetap kita sedang banyak masalah, persoalan dalam ekonomi, dalam keluarga barangkali, dalam masalah pekerjaan, masalah berbagai hal yang kita hadapi. Tetap kita serahkan kepada Tuhan. Tetap kita percaya bahwa penderitaan kita pasti Tuhan tolong, sebagaimana Tuhan juga tolong yang lain, ya. Dan Tuhan juga supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal yang perlu kita renungkan saudara bersama-sama, yaitu bahwa kita tetap teguh walau menderita karena kasih karunia. Yang pertama, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kenapa? Karena hanya Injil yang dapat menyelamatkan kita, ya. Ayat-ayatnya tadi saya sudah sebutkan. Saudara bisa cari sendiri dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keselamatan yang Tuhan berikan melalui 4 Injil yang ada di dalam situ, ya. Kita bisa gali lebih dalam lagi. Kemudian tetap teguh
walau menderita karena kasih karunia, karena demi memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga adalah demi mengikuti jejak Yesus, ya, jejak Kristus. Karena memang Tuhan menghendaki agar kita mengikuti jejaknya. Tuhan sudah beri teladan agar kita mengikuti jejaknya. Jadi marilah saudara sekalian, kita semua ya, tetap teguh walau menderita karena kasih karunia, yaitu jangan mau digeser dari pengharapan Injil, dan demi memperoleh hidup yang kekal, dan demi mengikuti jejak Kristus. Mungkin ada saudara yang mengatakan, wah, kalau saya sih selama ini sih saya enjoy saja mengikut Kristus, saya tetap bahagia, tidak ada masalah-masalah, tidak ada penderitaan, saya malah sukses, malah diberkati luar biasa. Puji Tuhan. Kalau saudara mengalami hal itu juga puji Tuhan, tapi juga saudara juga punya tugas. Tugas apa saudara? Tadi saya sudah singgung, biarlah yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah, ya, menguatkan yang lemah. Menguatkan dengan apa? Mungkin dengan bantuan, membantu yang lemah. Mungkin dengan memberi nasihat, mendoakan yang lemah, kita doakan ya sebagai orang yang lebih kuat. Kita mungkin memberi penghiburan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kita, kebahagiaan, kesuksesan dan sebagainya. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, maka kita juga bantu mereka yang lemah. Seperti tadi saya ceritakan, teman saya ya, dalam penderitaan karena kanker tulangnya, maka kita sama-sama dengan dasar kasih Kristus kita datang, kita memberi kekuatan, mendoakan, menghibur supaya dia tetap teguh, supaya kita semua sama-sama tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita semua setia tanpa ada satupun di antara kita yang meninggalkan Tuhan. Tetap teguh beriman walau menderita karena kasih karunia. Apalagi kalau tidak menderita, ya, kita harus lebih-lebih tetap teguh di dalam Kristus. Amin. Mari saudara sekalian, kita naikkan satu pujian, kasih setiamu Tuhan. Ya. Akan nyanyikan teksnya saja. Andaikan ku harus memilih, kasih setiamu menderita, ya. Andaikan ku harus memilih,
supaya kami tetap teguh di dalam Engkau, karena hanya melalui Injil dengan kami percaya ya Tuhan akan Injil-Mu kabar baik, maka kami beroleh hidup yang kekal. Dengan percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau yang sudah rela menjadi jembatan keselamatan, Engkau yang sudah rela menggantikan dosa kami sehingga kami boleh dibenarkan dengan percaya kepada-Mu. Itu adalah kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan apabila Tuhan ingin kami juga memberikan kasih karunia kepada Tuhan, mari Tuhan Kau juga beri kekuatan, Kau juga tolong kami sehingga meskipun kami menderita karena kebenaran, menderita karena tidak berbuat salah, karena berbuat baik tapi menderita, tapi kami tetap melakukan itu, tetap teguh beriman kepadamu walau menderita karena kasih karunia. Tuhan akan memuliakan kami di surga bahkan di bumi ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Percaya Tuhan memberkati setiap jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini dan mengetahui semua Tuhan masalah kehidupan mereka, apa yang sedang mereka alami, semua Tuhan tahu persis. Mari kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan, mari limpahkan kasih karunia-Mu ya Tuhan, supaya semuanya boleh kuat di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan sampai kapanpun. Karena firman-Mu mengatakan barang siapa yang setia sampai akhir, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan diselamatkan. Mari tolong Tuhan, tambahkan iman kami kepadamu, hingga kami tetap teguh dalam kami mengiring Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Kalau ada yang sedang bermasalah, Tuhan beri jalan keluar. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang sedang susah, Tuhan hiburkan hatinya. Roh Kudus menjadi kekuatan penghibur kepada kami. Demikian juga damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu dalam segala hal. Mari Tuhan limpahkan kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di tengah kami. Firman-Mu yang sudah disampaikan kini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan semakin kami meningkat, semakin mengenal dan dikenal Tuhan, semakin takut akan Tuhan, akan bisa semakin mengasihi dan dikasih Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian. Puji Tuhan kita bisa beribadah secara on-site ya, secara tatap muka. Terus minggu depan juga demikian juga kita terus lakukan ya, dengan pedoman kepada protokol kesehatan ya, 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imun supaya kita tetap sehat, dan mengucap syukur senantiasa. Karena dengan kita mengucap syukur, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita semakin meningkat imun kita ya saudara. Ini rekening gereja kita, mungkin harus ingin memberikan persembahan melalui transfer, silahkan ke perpuluhan ya. Ini nomor rekeningnya, gampang dihafal, 48 7-nya 4 kali, 95-nya 3 kali. Ya, kemudian itu ada emisi ya, sekarang untuk pelayanan masyarakat, silahkan saudara. Kemudian ada pengumuman lain, yaitu mengenai remaja. Ya, remaja kita akan berulang tahun, ada tanggal 7 November ya, hari Sabtu 7 November, dari Sabtu 21 lagi ya. Sabtu ini kan tanggal 31 Oktober, satu lagi 7 November ya, jam 5 sore akan selesai anak-anak remaja ya, yang punya anak remaja supaya bisa hadir dalam ibadah ulang tahun dari remaja kita, dengan pembicaranya Pendeta Andre ya.
Haryanto yang tidak asing bagi kita. Ya, saudara. Kemudian ini kepada WBI ya, dari WBI Biasum Jumat 30 Oktober pukul 6:30. Linknya akan di-share Jumat sore di grup Jumat ya, di anggota WBI. Jumat jam 6:30 ada ibadah ya via Zoom ya, karena memang belum diadakan secara on-site ya saudara. Demikian juga ibadah sekolah minggu juga masih online ya saudara. Dari yang punya anak-anak sekolah minggu, punya anak-anak, sudah bisa lihat di grup-grup ada itu, atau mungkin dari di YouTube juga sudah boleh periksa ya, ada ibadah abdi online di YouTube, bisa sudah berikan kepada anak-anak saudara supaya mereka juga tetap terkoneksi dengan Tuhan ya, supaya hatinya tetap jangan sampai dia lupa Tuhan, jangan sampai jauh dari Tuhan. Dan semakin kita jarang ibadah, biasanya kita juga semakin bisa membuat kita semakin jauh ya, karena kita bersyukur kita bisa ibadah supaya kita terus kita bisa disegarkan oleh firman Tuhan, pujian, persekutuan kita dengan Tuhan di tempat ini ya. Kemudian ya, protokol kesehatan kita ya. Ya, nanti saudara seperti biasa kalau sudah pulang sana ada tempat persembahan, ada 2 tempat persembahan. Silahkan saudara kalau memberi dan membalas dengan berkat yang melimpah. Juga ada kotak perpuluhan. Ya. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat datang kepada saudari Grace ya. Bisa tolong ya, itu di sana ya, saudari Grace. Selamat datang kepada saudari Grace yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap yang boleh bersama kita di sini setiap hari Minggu setengah 8 pagi, kalau sore jam 6 sore ya. Kita senang bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan ya. Ada yang lain saudara, pemain yang lain ada ya? Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam doa syafaat dan berdoa untuk beberapa hal saudara. Kemudian kita akan tutup dengan doa berkat. Mari saudara kita siapkan diri berdoa. Haleluya. Syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan, kalau kami sudah bersama-sama ibadah di tempat ini. Kami sebentar akan mengakhirinya. Kiranya Tuhan tolong Tuhan, sertai kami kembali ke tempatnya masing-masing, atau setelah ini mungkin ada yang akan beraktivitas, akan mungkin ya Tuhan akan berusaha dan pekerjaan dan sebagainya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami. Tuhan berkati ya Tuhan. Percaya ke Tuhan mengasihi kami semua. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami juga yang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan kami supaya mereka juga boleh disembuhkan Tuhan di dalam Tuhan, seperti Ibu Dina Arnold, Ibu Esther pemulihannya, dan juga Ibu Amiam ya Tuhan, Ibu Nyukwa, Ibu Pinglang terus ya Tuhan, kekuatan kepadanya harus cuci darah terus. Demikian juga untuk papahnya Gani, papahnya Yuli Gani ya Tuhan, dan juga tolong karena jatuh dari motor, bahkan kemungkinan terkena infeksi tetanus, Tuhan tolong jamah sembuhkan ya Tuhan. Demikian juga untuk istrinya Andre, Yola Andre ya Tuhan, yang juga infeksi karena bekas sesar, Tuhan juga tolong kepadanya. Mari Tuhan, dan Ibu Sum yang habis dioperasi karena ya Tuhan potong satu jari kakinya Tuhan karena infeksi, Tuhan berkati dan tolong pulihkan kembali sempurna. Dan mungkin masih ada yang lain yang Tuhan kami lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa mereka. Tuhan akan menolong mereka semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk ya Tuhan ibadah-ibadah sebentar sore ya Tuhan, ada ibadah umum sampaikan oleh hamba-Mu bahwa pendeta Henry Kasidi Tuhan berkati, Tuhan pakai,
Demikian juga ibadah online sekolah minggu, Tuhan berkati terus jadi berkat bagi anak-anak supaya anak-anak tetap terkoneksi dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati guru-guru yang menanganinya, dan juga ya Tuhan juga ibadah remaja sebentar ya Tuhan jadi berkat agar remaja semakin juga Tuhan mengenal bertumbuh dalam Kristus. Tuhan berkati ibadah WBI secara Zoom, Tuhan juga berkati Tuhan. Dan mungkin ada yang lain-lain, Tuhan berkati semuanya. Kiranya boleh memuliakan nama-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua secara rohani ya Tuhan, dan juga jasmani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah negara kami supaya tetap aman-aman saja Tuhan. Jangan sampai terjadi kerusuhan dan sebagainya. Berikan hikmat kepada seluruh pemimpin negara kami, mulai dari Pak Jokowi sampai semuanya tanpa terkecuali. Pakai semuanya menjadi abdi-abdi negara yang sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan. Tidak mencari keuntungan apalagi korupsi. Tolong Tuhan jamah ya Tuhan Yesus. Memberkati bahkan bebaskan kiranya kami semua dari COVID-19. Mohonkan segala kuasa dari tangan Tuhan di bumi dan di surga. Kau berkuasa ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga Tuhan, tolong kiranya semakin banyak yang disembuhkan ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit COVID karena COVID-19 Tuhan. Sementara yang meninggal semakin diperkecil, bahkan kalau boleh ditiadakan ya Tuhan. Kami mohon kepada terlebih tenaga-tenaga kesehatan yang sudah mengabdi, yang sudah melakukan perbuatan baik, supaya mereka menderita, bahkan mereka sampai ya Tuhan mengorbankan nyawanya. Tuhan tolong ya Tuhan. Ini jangan sampai terjadi lagi. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, berikan kasih-Mu untuk bangsa dan negara ini, untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami tinggalkan ruangan ini, kami percaya Tuhan menyertai kami dan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan mereka, baik persembahan tantangan, persembahan syukur, maupun persembahan perpuluhan, dan memberkati semuanya ya Tuhan. Firman mengatakan berilah kepada juga akan diberi, apalagi dengan persembahan perpuluhan dan jaminan dari Tuhan, berkat tidak akan berhenti mengalir. Mengucap syukur ke janji-janji-Mu akan membuat kami tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga semua yang bertugas pada hari ini ya Tuhan, baik ya Tuhan dalam menyampaikan firman maupun juga para bersipir dan singer, para pemain musik yang mengoperasikan sound, para asyir ya Tuhan, juga tamborin ya Tuhan, pemain tamborin, semua itu Tuhan berkati. Semakin mereka ya Tuhan meningkat dalam kasih kepada Tuhan, semakin mereka diberkati rohani jasmani. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Melengkapi doa kami Tuhan apabila masih ada yang terlupakan. Haleluya. Mari saudara, kita bagi berdiri, siapkan diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah dari surga atasmu satu persatu, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah keluargamu. Marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia dari Bapa di surga, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Datang kali yang kedua membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Jangan duduk Bapak Ibu Saudara, sambil menunggu Bapak Kepala kita menyambut kita.